Nggih, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswa Yudianto Channel. Kali ini saya kedatangan tamu untuk podcast yang kesekian kalinya. Saya sudah lupa, ketiga kalau tidak keempat ini. Bersama seorang mahasiswa yang pernah tinggal lama di Thailand, di Bangkok, Thailand. Ini background-nya dada. Namanya Mas Joko Susilo, ya, adalah mahasiswa yang berasal dari pelosok kandang IAIN Tulungagung. Itulah. Ya, benar kan? Iya, Pak, benar. Kandang. Ya. Pernah menyangka tidak, Mas, dulu kok bisa nyampe Thailand dengan KKN begitu? Dari SMA punya cita-cita atau gimana, dari semester berapa kira-kira punya angan-angan ke Thailand gitu? Sebelumnya mungkin saya perkenalan diri dulu, Pak, ya. Ya, silakan. Wah, hebat. Oke, selamat malam semuanya. In English. Okay. Oh, in English. Yes. Okay, let me introduce myself. My name is Joko Silo. You can call me Silo. I come from Blitar, and I was alumni from State Islamic Institute of Tulungagung. Dan umur saya 25 tahun. Masih single ya? Masih single? Masih single. Yeah, I'm 25 years old. Oke. Jadi, tadi kan pertanyaannya, apakah punya plan ataupun mimpi buat ke Thailand? Sebenarnya nggak ada, Pak. Jadi dulu waktu SMA pun nggak ada rencana buat bisa keluar negeri. Cuman dulu pernah sempat ngobrol juga sama temen itu, enak ya mungkin bisa keluar negeri, terus tapi nggak jadi TKI gitu. Terus akhirnya dari percakapan yang spontanitas itu terimplementasikan waktu di kampus. Jadi saya pun dulu waktu di kampus tidak ada rencana bisa ikut KKN internasional ataupun program-program yang dibuat oleh kampus. Cuman waktu saya pertama kali masuk kampus IAIN Tulungagung itu yang saya rencanakan cuma udah lulus tepat waktu gitu aja. Terus akhirnya dapat istri. Gimana, Pak? Lulus tepat waktu dapat istri. Enggak, Pak. Dapat nilai. Lulus tepat waktu dan dapat nilai yang memuaskan. Nilai yang memuaskan. Sekarang nilainya kemelut atau kumlot? Gimana, Pak? Nilainya kemelut atau kumlot? Alhamdulillah. Alhamdulillah kumlot, Pak. Jadi masih masuk kategori kumlot walaupun tidak menjadi lulusan terbaik. Enggak apa-apa. Terbaik itu kan bukan diukur dari angka saja kan? Iya, Pak, benar. Okay. Terbaik itu kan nggak harus dalam bentuk nilai, mungkin terbaik dalam hal apa gitu. Anda ke Thailand, Anda juga menerima beasiswa Genbi, apa itu Genbi itu? Generasi Bank Indonesia. Generasi Baru Indonesia, Pak. Generasi Baru Indonesia dari Bank Indonesia. Ini pasti memerlukan perjuangan yang sangat sangat maksimal ya, sangat maksimal. Ini memang dari SMP atau SMA memang suka mencari beasiswa seperti ini atau gimana? Untuk beasiswa saya itu mulai benar-benar nyari itu waktu di kampus, Pak. Jadi waktu itu semester pertama itu saya sudah cari ini beasiswa apa yang mungkin cocok dan bisa saya apply. Akhirnya pada waktu itu saya coba ikut beasiswa prestasi dari IAIN Tulungagung. Itu diperuntukkan bagi mereka yang IP-nya itu memenuhi standar. Jadi waktu dulu IP-nya kalau nggak salah untuk beasiswa prestasi 3,70. Jadi plus kita
ada achievement ataupun prestasi di bidang non akademik kayak gitu, Pak. Oke. Terus akhirnya dari situ saya apply prestasi, dapat di semester 1. Oke. Karena IP saya juga lumayan bagus pada waktu itu. Alhamdulillah. Oke. Tapi ngomong-ngomong masih kalah dengan saya. Saya ini benar-benar sekolah pencari beasiswa. SMP, SMA, kemudian kuliah selama 4 tahun itu juga semuanya beasiswa. Oh gitu, Pak. Ya, kalau saya dulu memang karena benar-benar nggak punya biaya kan gitu. Kalau dulu memang itu, Pak, waktu pertama kuliah memang saya termasuk scholarship hunter waktu di semester pertama. Terus akhirnya di semester 2 itu mau coba apply ke beasiswa yang tidak ada mitra dengan kampus. Itu akhirnya cuma nggak dapat, Pak, karena memang pesannya juga lumayan banyak. Itu saya daftar beasiswa dari BCA. Oke. Lanjut, Anda punya keterampilan di bahasa asing. Ada berapa bahasa sekarang yang Anda kuasai selain bahasa Inggris? Kalau untuk bahasa asing sebenarnya mungkin yang prefer, yang mungkin sekarang benar-benar bisa itu mungkin masih Inggris, Pak. Karena memang kalau untuk bahasa Arab itu mungkin saya tahu pun hanya untuk yaumiyah. Gitu, harian ya. Kalau untuk bahasa Thailand hanya sekedar untuk basic conversation. Karena waktu di Thailand pun saya belajar bahasa Thailand tuh otodidak, Pak. Benar-benar otodidak. 3 bulan pertama itu culture shock terkait bahasa. Jadi saya harus, karena keterpaksaan itu, akhirnya pun harus belajar. Oke. Ya, maka itu sama. Saya dulu juga dipaksa untuk cari beasiswa karena memang tidak ada uang. Kan kalau sampean di Thailand dipaksa untuk belajar bahasa. Ternyata hidup itu kadang perlu dipaksa. Oke. Iya. Saya tanya, Anda di Thailand itu berapa lama? Awal mulanya di Thailand itu sebenarnya karena KKN sih, Pak. KKN internasional di Thailand waktu itu 3 bulan ya? Enggak, Pak. Kalau waktu saya dulu 1 bulan. Karena memang waktu itu ada masalah dengan agensi. Jadi karena kita sudah bahasanya sudah aman, karena ada kontra dengan agensinya itu, akhirnya dari kampus pun mencoba mencari jalan biar teman-teman ini tetap berangkat ke Thailand. Akhirnya kita kemarin waktu di Thailand, kalau angkatan saya kan angkatan 11, Pak ya. Itu kita digunakan visa turis di sana. Jadi selama 1 bulan dari tanggal 16 Desember sampai 15 Januari. Setelah itu kita pulang ke Indonesia lagi. Itu kalau saya dulu kalau Thailandnya di Patani, Pak. Di Patani. Oke. Dulu satu-satunya. Kalau untuk KKN. Oke, satu-satunya atau berdua dulu di FEBI? Kalau angkatan saya sebenarnya yang daftar program KKN Thailand itu ada sekitar kurang lebih 10 orang dari FEBI. Sebenarnya dari setiap fakultas ada, Pak, dari mulai FASIF, FEBI, FUAD sampai di FTIK. Cuman waktu itu yang diterima cuman untuk FEBI 2 orang, yaitu saya dan Fahri. Mungkin teman-teman tahu Fahri. Tahu. Terus sama FTIK kebanyakan. Jadi dari 18 orang itu cuma 2 orang dari FEBI, 16 orang dari FTIK. Karena dulu ada yang dari FASIF cuman nggak lolos waktu angkatan saya. Oke. Kemudian Anda bekerja atau apa setelah pulang KKN itu ditarik di sana kembali atau apa istilahnya? Jadi kan waktu itu pulang KKN di bulan Januari pertengahan. Itu saya kan pulang itu saya nggak mikir buat sih, Pak, buat kembali ke Thailand, karena pada saat itu saya kan ada tanggungan di skripsi. Jadi benar-benar harus menyelesaikan skripsi dulu. Baru mikir ini mau kemana, mau S2 atau mau kerja apa mau apa gitu. Akhirnya dari situ selama Januari, Februari, Maret itu saya targetkan untuk skripsi harus selesai. Dan akhirnya selesai juga tepat waktu. Jadi kemarin waktu kuliah itu saya menghabiskan waktu sekitar 3,5 tahun 2 bulan.
3,5 tahun 2 bulan. Berarti 3,8 bulan. Ngeruwet ya. Ngeruwet. 3 tahun 8 bulan. Terus akhirnya dari situ saya dapat pesan dari teman saya yang dulu sempat ketemu waktu pengurusan SKCK di Surabaya. Dia mahasiswa dari IAIN Kediri, namanya Agustin. Akhirnya dari situ kita tukeran WhatsApp. Sebenarnya bukan dia yang minta nomor, mas saya Pak yang kepo nomornya dia. Akhirnya saya minta nomornya dia, Kak bisa minta nomornya gitu. Akhirnya dikasih nomornya itu ke Agustin. Terus kita juga chat-chatan. Cuman waktu itu Kediri agensinya bisa mengcover sampai 4 bulan Pak di Thailand. Oh begitu. Jadi akhirnya dari situ saya pulang ke Indonesia, kita juga masih kontak dengan WA-nya dia, terus akhirnya saya dapat pesan dari dia kalau ada salah satu sekolah di Thailand yang membutuhkan untuk English teacher. Pada waktu saya coba apply, ngirim CV lah ke Agustin itu, akhirnya kurun waktu berapa minggu itu ada pengumuman bahwasanya saya diterima. Oh begitu. Dulu ketika KKN pernah ngajar di situ atau tidak? Sebenarnya program dari saya kerja di Thailand di Uttayan Siksa Krabi School Thailandnya sebenarnya di luar relationship-nya dengan kampus. Jadi benar-benar saya langsung apply di agensi. Cuman yang beredar di kampus kan saya bisa ke Thailand karena KKN Thailand gitu. Iya. Oke. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi bahwasanya ya, makanya saya pengen tahu itu. Anda kan tadi dipaksa untuk bisa bahasa Thailand kan begitu kan? Enak mana sih yang Anda rasakan ketika mengajar English Indonesia atau English Thailand? Tantangannya sebenarnya lebih berat yang English Thailand, Pak, karena memang kan bahasa Thailand kan bukan bahasa ibu ya bahasanya. Karena memang pada waktu itu saya pertama kali datang di Thailand tuh di bulan Mei, waktu itu saya juga kalau nggak salah pas puasa Pak itu. Saya nyampe di Thailand pada waktu puasa, terus akhirnya 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu saya masih bingung. Ini anak-anak ngomong apa, saya bilang gitu. Saya juga nggak paham, saya pakai bahasa Inggris full, mereka juga nggak paham, saya pakai bahasa Indonesia apalagi. Akhirnya dari situ coba searching ke YouTube bagaimana belajar bahasa Thailand. Tapi sebenarnya Pak, ketika kita ingin belajar bahasa itu kita harus benar-benar datang ke negara tersebut. Terpaksa biasa jadi bisa. Itulah Pak. Anda YouTube, oke kan? Dari YouTube. Kemudian kalau kita kan enak kan, kita langsung ngomong semisal saya ke Anda gitu. Mas Joko, bahasa Inggrisnya mengajar apa? Bahasa Inggrisnya saya belajar apa? Kan gitu tinggal enak. Kalau Anda di Thailand, pernah enggak Anda bertanya kepada seseorang, ini bahasa Thailandnya makan apa? Bahasa Thailandnya minum apa? Begitu. Sama Pak sebenarnya, jadi kayak harus ditranslate dulu ke bahasa Thailand. Tapi pada waktu itu saya coba mentranslate gitu, cuman nggak boleh. Jadi kayak dari sekolah diharuskan pakai full bahasa Inggris. Makanya pada waktu itu juga itu harus apa Pak? Harus belajar gitu. Iya, semakin pusing saya. Apa Pak? Semakin pusing. Oh, makin pusing. Ya, makin pusing. Oke. Please teach me ya. Oh ya, mungkin saya ajarkan basic bahasa Thailand Pak ya. Jadi kita belajar mungkin belajar untuk angka Pak. Mungkin untuk angka dulu baru nanti percakapan. Oke. One. Terus sun itu angka 0, kemudian ini saya akan beri contoh dari angka 1 sampai 20, Pak. Mungkin Pak Sis nanti bisa banyak langsung. Oh, 1 sampai 10, Bang ya? Ya, coba. Oke, neng. Neng, song, sam, si, hak, hook, chat, pet, cow, sip.
Berapa hari itu? Berapa hari sampai menghafalkan 1 sampai 10 itu? Cepet Pak, itu 1 hari bisa sih Pak. Karena kemarin saya ngajarin malah dari guru-guru sana Pak. Oh begitu. Oke, kalau dulu apa itu di Inggris kita kalau apa itu tingkat SD, elementary school itu kan paling tidak yang diajarkan pertama kali adalah anggota tubuh, ya mungkin angka itu angka, kemudian anggota tubuh. Kalau di Thailand itu tingkat SD, elementary school itu yang diajarkan apa kira di sana? Hampir sama Pak, karena memang itu sudah kayak standar internasional gitu loh Pak. Negara sepertinya seperti itu. Oh begitu. Jadi hampir sama. Indonesia sama Thailand sama, tapi di sana English Thailand, kalau di sini English Indonesia. Ya. Ini iya Pak, mungkin lebih ke logat Pak, logat bahasa. Iya, Anda ini manusia yang super. Orang Indonesia hidup Anda harus menjadi orang Thailand. Ya, kalau Inggrisnya kan sudah menguasai, tapi Anda ke sana malah menjadi seorang orang Thailand. Benar kan? Iya Pak, benar. Nah, ke sana Anda malah pengen jadi orang Thailand, Anda bukan pengajar Inggris kan gitu. Okay. Iya, karena tuntutan kerja juga sih Pak, karena waktu itu kan memang negaranya juga negara Thailand. Mungkin kalau negara Malaysia mungkin kita bisa pakai bahasa Melayu ya Pak. Cuman kalau untuk yang wilayah Krabi, mungkin kalau di Thailand tuh ada 3 wilayah yang mayoritas Muslim Pak. Itu dari mulai Yala, Narathiwat sama Patani. Itu mungkin kebanyakan mahasiswa IAIN dari situ ya Pak. Jadi kayak 3 wilayah itu yang paling banyak. Untuk penggunaan bahasa Melayu mereka masih paham. Cuman kalau di Provinsi Krabi yang saya ngajar itu memang full Thai, jadi nggak bisa bicara bahasa Melayu. Tidak bisa bahasa Melayu. Bahasa Melaya ketatap batalara kan gitu kan? itu dulu yang diajarkan oleh tetangga saya, bahasa Melaya ketatap batalara kan gitu. Saya ini heran. Anda sebagai seorang mahasiswa yang benar-benar sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, kemudian Anda juga pengen bekerja di Thailand. Mulai kira berapa bulan di sana bekerja? Kalau untuk bekerja kemarin sebenarnya kontrak dari sekolah itu 1 tahun, Pak. Cuman karena kemarin terkendala terkait visa tinggal, akhirnya saya pulang lebih awal. Karena memang pada waktu itu waktu apply dokumen di embassy yang di Thailand itu tidak bisa karena ijazah saya S1 itu belum ada verifikator dari Ministry of Education-nya yang ada di Thailand. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Jadi daripada saya dideportasi, mending pulang dulu, Pak. 8 bulan ya? 8 bulan itu? Iya, 8 bulan. Okay. 8 bulan. Anda awalnya dipaksa, kira-kira 1 sampai 3 bulan itu memang Anda dipaksa untuk bisa dan beradaptasi dengan Thailand. Sebagai orang yang sungguh-sungguh, Anda mulai menikmati pekerjaan Anda itu di bulan berapa dan bagaimana cara Anda mulai menikmati pekerjaan Anda? Pak, sebenarnya di bulan keempat sih Pak, ketika masa transisi dari 1, 2, 3 bulan itu sebenarnya kan masih proses adaptasi dengan lingkungan. Jadi waktu 4 bulan ke atas itu sudah enak dengan pekerjaan, terus finansial juga sudah lumayan oke gitu Pak nggak? Itu penting. Terus penting. Ya. Iya Pak, karena menurut saya pekerjaan itu pasti hubungannya dengan finansial. Akhirnya dari situ udah mulai nyaman, dan bahkan saya itu ngajarnya kan di semester pertama itu hanya untuk level elementary school. Jadi di semester 2 waktu Januari itu saya dikasih levelnya untuk anak PAUD sama TK Pak. Jadi benar-benar harus belajar ngajar, karena memang basically saya bukan dari anak education.
akhirnya ya itu harus belajar bagaimana cara ngajar anak kecil, cara manage student di kelas, dan itu saya pelajari dari otodidak waktu di sana. Otodidak, oke. Berarti Anda S1 Ekonomi Syariah, S1 Bahasa Inggris, S1 PAUD. S1 itu Pak PGMI. Semuanya Anda kuasai. Anda bisa menguasai itu gara-gara ekonomi juga, yaitu finansial. Iya Pak, kalau bagi saya itu sebenarnya untuk kuliah itu kan hanya untuk formalitas ya. Yang penting kalau saya sebenarnya kalau bisa multi talent, kenapa kita nggak bisa gitu? Nggak harus kok anak Feby dia nggak bisa ngajar gitu. Oke. Pernah nggak dapat WA dari teman, pasti ya kayak saya, namanya juga manusia. Wah ini Joko Susilo ini, saya lihat ketika Anda update status di FB, Anda status di IG, seakan-akan Anda itu di Thailand itu sebagai seorang yang sudah, wah ini benar-benar sukses ini Joko ini. Dan saya ngelihatnya itu kan di enaknya kan gitu kan. Ternyata ada tidak enaknya di 3 bulan ini kan gitu kan. 3 bulan Anda dipaksa, baru 4 bulan itu menikmati. Kiranya kan pasti ada, wah enak banget gitu Mas Joko ini, finansialnya kan gitu. Pernah enggak ada teman yang seperti itu? Ngomong kamu enak, kamu seperti itu. Ada sih Pak, kan namanya orang juga beda perspektif ya. Kadang-kadang ada yang cuma melihat enaknya aja. Iya. Terus kemudian ada yang tanya juga suka dukanya di Thailand apa sih gitu. Iya. Terus ya sebenarnya banyak sukanya sih Pak dibandingkan duka, karena memang karena di sana itu benar-benar ketemu dengan orang-orang yang welcome dengan kita. Karena waktu di sekolah saya itu benar-benar ketika kita jadi international teacher, ya udah kita harus bisa memenuhi dari segala aspek bidang yang mereka butuhkan. Jadi pada waktu itu saya kan sebenarnya basically ngajar bahasa Inggris. Saya juga disuruh ngajar tari, disuruh ngajar nyanyi, disuruh ngajar pidato, disuruh ngajar dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kita kalau sudah ke dunia internasional ya benar-benar kita harus we are ready for doing something kayak gitu. Oke. Bagi saya itu mungkin bisa saya ambil kesimpulan, tantangan Anda itulah kenyamanan Anda, kan seperti itu. Anda menikmati, oke kan? Anda menikmati itu sebagai sebuah ilmu atau sebagai kalau dulu istilahnya dalam pewayangan, inilah proses Anda itu digodok di kawah candra di muka untuk menuju sebuah kesuksesan Anda, kan gitu kan? Iya Pak, benar sekali. Oke, itu kan nanti sebagai bekal ilmu Anda untuk berelaborasi ataupun berinovasi, entah kapan manfaatnya kan kita tidak tahu. Yang penting Anda sudah mulai belajar hidup dengan orang di luar dan Anda belajar beradaptasi kan gitu. Itu suatu yang pelajaran yang sangat mahal sekali gitu kan. Oke, terakhir ya. Saya melihat nanti terakhir adalah paling tidak saya bisa mengatakan dalam bahasa Thailand selamat tidur begitu nanti. Paling tidak itu target saya nanti. Oh gitu Pak. Nanti. Bukan selamat tinggal Pak. Loh, di sana tidak ada selamat tidur. Ada Pak. Kalau mungkin biasanya kalau selamat tidur itu kita kalau untuk informalnya bisa pakai non. Ya non, oke. Tapi kalau di sana bahasa Thailandnya tidur tuh non. Oh gitu. Gitu. Tadi iya Pak. Biasanya kalau di sana lebih kayak nggak terlalu tergrammar sih Pak. Coba Anda mengatakan sebelum terakhir. Sebenarnya ini terakhir aja. Oke, tidak apa-apa sebelum ke terakhir. Coba Anda mengatakan katakanlah 1 atau 2 kalimat kemudian terjemahkanlah dalam bahasa Indonesia. Gitu. Coba. Bahasa Indonesia. Ini saya coba Pak ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang dari Thailand yang cross check, mungkin karena saya bukan dari orang Thailand. Oke, tidak apa-apa. Jadi mungkin bisa dibenarkan. Alah.
Kita belajar jadi Vicky Naki. Iya Pak, saya masih ingat itu Pak, katanya Pak siapa Pak Rahmat. Ya. Pak Rahmat Subagio beliau menyampaikan, jadilah orang yang apa itu namanya sok pintar dulu, nanti pasti jadi pintar. Iya. Ada Bapak. Oke. Oke Pak, saya langsung kan Pak ya. Ya. Ini mungkin hanya terkait percakapan, umur dan sebagainya. Oke, Sawadee Krap, Hom Che, Silo Krap, Pemaca Indonesia Krap, Kokun Krap. Itu. Coba tarjim. Tarjim, naam. Sawadee Krap itu artinya halo Pak, halo gitu. Terus nama saya Silo, saya dari Indonesia. Terima kasih. Gitu aja. Apa tadi? Sawadee Krap. Jadi kalau di Thailand itu sama halnya seperti di bahasa Arab sih Pak. Jadi kalau untuk perempuan kita pakai ha, tapi kalau untuk laki-laki kita pakai krap. Jadi kalau untuk perempuan mungkin bisa pakai sawadee ha, tapi kalau untuk laki-laki sawadee krap. Sawadee krap. Jadi mereka lebih tegas pengucapannya. Kalau belajar gini enak ketemu kamu sambil ngopi gitu aja, sambil kita makan gorengan. Kayaknya saya lebih cepat gitu. Lebih cepat makannya maksudnya. Iya Pak, ini mungkin ini pesan aja ya Pak ya bagi mungkin orang-orang yang mau ke Thailand atau mungkin dosen-dosen yang mau ke Thailand, belajar bahasa Thailand basic aja Pak, karena memang waktu di Thailand kalau kita nggak bisa bicara bahasa Thailand biasanya harganya agak dinaikkan Pak. Pada waktu itu kan saya pernah beli barang dan itu sama bule juga, dia pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Thailand, dia dapat 50 baht, saya dapat 30 baht. Wah, jas. Jadi kalau pada intinya kalau ke Thailand saya rekomendasikan untuk bahasa basicnya bisa menghubungi saudara Joko Susilo. Nomor WA-nya saya rahasiakan. Iya Pak, siap. Saya siap membantu. Oke. Kemarin Anda ikut dalam proses demokrasi. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Anda sebagai pelaksana demokrasi ataupun pelayan demokrasi gitu ya, pelayan proses demokrasi. Sekarang saya tanya, itu sudah menjadi bagian Anda dalam kehidupan. Sekarang Anda ingin bercita-cita S2. Kemarin sudah Letter of apa namanya? Saya tidak tahu lah. LOE. Sudah dapat atau apalah istilahnya? Oh, letter of acceptance. Ya, oke. Sudah dapat itu? Untuk persiapan S2. Belum Pak, belum dapat. Jadi masih proses looking for a lot of scholarship. Jadi masih proses untuk mencari beasiswa Pak. Tapi insya Allah minta doanya Pak Ses dan teman-teman mungkin nanti tahun depan mau coba preparation untuk S2. Oke. Di internasional? Untuk S2-nya, Pak. Rencananya di mana S2-nya? Di Australia, Pak, rencana di Australia. Kemarin mahasiswa di apa itu? Jurusan kira-kira di jurusan apa? Program studi. Sebenarnya saya ngambil S2 itu karena kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa dosen di kampus. Saya tanya kepada beliau-beliaunya, ini di FEBI khususnya, karena saya alumni dari FEBI. Ini di FEBI yang belum ada dosennya di bagian mana, Bu? Saya bilang gitu. Dengan polosnya saya tanya seperti itu. Terus dijawab, untuk bisnis internasional sepertinya belum ada dosen. Jadi akhirnya saya buat keputusan saya ambil untuk jurusan Master of International Business. Oke, good. Dan itu dari Australia. Iya Pak, minta doanya semoga nanti untuk setiap proses yang saya jalankan mungkin tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dari mulai beasiswa, kemudian untuk kelas IELTS sampai di kampusnya. Nanti insya Allah kalau memang sudah dapat ke sana, bisa podcast lagi dengan Pak Sis. Podcastnya harus apa itu? Bukan Bangkok lagi gitu kan.
Anda langsung Iya dong Pak. Iya, Kita kan harus gitu ada aja. tema baru. Ya, sambil jalan gitu aja. Jadi backgroundnya tidak tetap seperti ini kan gitu kan. Oke. Iya Pak, nanti saya ganti di Sydney atau di Melbourne. itu kan cuma tapi harus berjalan terus, ndak jangan begini terus sambil siap. Iya, itulah. Saya biarkan tetap Siswa Hidianto Channel enggak masalah, tapi sampai harus jalan-jalan gitu. Oke. Saya Iya Pak, nanti bisa collab lagi Pak. Oke. Saya pengen Anda punya satu pesan untuk teman-teman mahasiswa. Silakan sebagai penutup jumpa kita. Untuk pesan kepada mahasiswa mungkin kalau saya ada tiga kata sih Pak. Itu apa? One choice, one purpose, and one action. Jadi one choice itu satu pilihan. Jadi dalam hidup kita harus menentukan pilihan mana yang terbaik untuk kita. Terus kemudian one purpose, setelah kita mendapatkan apa itu namanya pilihan, tujuan kita memilih itu apa kayak gitu. Terus yang ketiga itu one action. Jadi setelah kita sudah menentukan pilihan, tujuan, akhirnya kita harus bertindak untuk mewujudkan itu kayak gitu Pak. Oke. Siap. Kemarin ada, kalau saya ini ingat pesan apa itu teman saya, tapi saya lupa. Gitu ya, ada 3S. Ya, lupa karena sudah hampir 13 tahun saya tidak ketemu dengan, tapi nomornya tetap simpan. Saya lupa bertanya juga. 13 tahun, Pak. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Tapi saya masih ingat itu kuncinya sukses itu kuncinya 3S. Yang saya ingat itu cuma satu. Start for small apa-apa. Mulailah dari hal yang kecil gitu. Enggak tahu saya. Iya, itu. Pak. Oke, terima kasih, Mas. Ini Anda berada di? Saya ini di rumah, Pak. Di Blitar ya? Iya, di Blitar. Oke. Pertanyaan terakhir, kuliah dulu atau nikah dulu? Kuliah dulu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.